Everything, thank you udah video ini dan selamat datang di Miss Justin. Apa kabar dunia? Sudah. Hai guys, selamat ya kemarin pada menang giveaway. Dapatin ini nih, 3D Kit Brightening Series dari Mirel. Makanya lu follow Instagram gue. Kalau pada suka gratisan tuh, biar tahu kalau lagi ada giveaway. Rugi lu abisnya kalau nggak follow. Bisa dapat ini kemarin tuh, produk dari Mirel yang memang ini tuh fokus untuk mencerahkan. Jadi dalam satu rangkaian ini tuh ada 3. Ada serum, day cream, sama night creamnya gengs. Bedanya apa ini sama Glossy Series yang biasanya kita sering pakai? Kalau ini khusus untuk mencerahkan, namanya juga brightening. Yang jujur belakangan gue lagi suka banget pakai yang 3D Kit ini gengs. Nih yang day creamnya aja udah tuh sampai habis, tinggal dikit banget harus ditekan-tekan mampus nih. Karena gua pakein terus karena efeknya langsung terasa banget buat kalian yang lagi nyari produk buat mencerahkan kulit gitu kan, yang kulitnya pada kusam. Langsung aja nih order si 3D Kit-nya ini pakai kode promo via Shopee. Biasa deh, linknya ada di bawah ya. So guys, di Miss kali ini kita akan membahas sebuah berita yang lagi viral. Karena seperti biasalah kalian kalau udah pada ngetekin gua, udah pada request semua, berarti itu adalah perintah untukku langsung ke mode siap laksanakan Tuhan dan Nyonya. Dimana di Inggris sono lagi heboh tentang seorang perawat yang telah menghabisi banyak bayi. Dan sebenarnya dia masih ada rencana untuk menghabisi beberapa bayi lainnya, sekitar ada 6 bayi lagi. Cuma mana sempat, keburu ditangkap. Dan kasus ini tuh menjadi kasus pembunuhan berantai bayi yang paling keji dalam sejarah Inggris katanya gengs. Bener-bener makin lama kelakuan manusia makin apa kabar dunia ya. Nah disclaimer aja, sebenarnya kecurigaan dari pihak rumah sakit di tempat pelaku ini bekerja itu sebenarnya udah lama, curiganya udah dari tahun 2015 coba. Namun akhirnya sidang putusannya nih baru ketok palu kemarin tanggal 8 Agustus 2023. Berarti sekitar berapa tuh? 8 tahun ya aja, gile. Lama bener. Nah buat kalian nih pada punya anak bayi atau lagi mengandung, pasti bakalan marah banget deh kalian denger berita ini. Jadi pelaku yang bernama Lucy Letby itu tuh lahir pada 4 Januari 1990, yang berarti sekarang usianya 33 tahun ya. Dia tinggalnya tuh di daerah Hereford, Inggris. Lucy ini dibesarkan oleh ayahnya yang bernama John dan ibunya Susan, di mana kedua orang tuanya ini benar-benar tidak menyangka kalau kok anaknya bisa berbuat hal sedemikiannya yang sangat mengerikan kepada bayi-bayi yang baru lahir. Padahal Lucy ini adalah seorang perawat lulusan University of Chester yang memang mengambil jurusan keperawatan. Yang mana selama di perkuliahannya itu, dia itu tuh juga magang di rumah sakit Countess of Chester, bagian bangsa anak atau unit neonatal namanya. Jadi itu memang unit yang khusus untuk menangani anak-anak atau bayi-bayi yang baru lahir, yang kalau di unit neonatal sendiri, itu biasanya diperuntukkan untuk ruang perawatan bayi yang memang membutuhkan pengobatan atau perawatan tertentu karena kasus-kasus yang berbagai rupa ya. Namanya bayi baru lahir atau sampai sebulan kemudian itu kan kayak masih rentan banget soalnya. Gak semua bayi ini bisa lahir dengan keadaan sehat. Ya pokoknya buat mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital, gengs. Soalnya memang di ruang neonatal tuh banyak kasus-kasus bayi yang terlahir dengan berbagai kondisi yang kurang sehat atau kurang sempurna. Nah, si Lucy kerjanya di situ. Dari awalnya tadi magang di sekitar tahun 2011, karena kan dia memang sekolahnya keperawatan ya. Sampai akhirnya lulus, dia tuh diangkat menjadi perawat utama di sana di tahun 2015. Dia diangkat menjadi perawat utama di sana memang karena dinilai kerjanya bagus. Dari semenjak magang gitu kan, cakep. Udah banyak ratusan bayi yang selamat yang dia rawat di situ. Namun, pada tanggal 8 Juni 2015, saat dia udah diangkat nih ya, ada sepasang bayi kembar yang lahir prematur, gengs. Jadi waktu itu tuh 6 minggu lebih cepat dari seharusnya. Di sini kita sebut ada bayi A sama bayi B, yang masih berumur beberapa hari waktu itu. Namun kondisinya bisa dikatakan cukup sehat. Walaupun prematur, makanya kan dirawat di ruang neonatal dulu. Nah, awalnya kan bayi-bayi aja nih. Sampai perawat yang shift pagi ke sore itu pulang, dan digantikan sama si Lucy, yang masuknya dia di shift malam, baru incar si Lucy di situ. Sekitar 30 menit kemudian, kondisi bayi yang A itu memburuk dengan cepat dan langsung meninggal. Dalam waktu kira-kira totalnya berarti 90 menit saat si Lucy ini berjaga. Yang ternyata ini kita langsung aja lah ya. Kita jabarin nih kasusnya sesuai timeline biar kalian pada jelas juga. Saat itu si Lucy menyuntikkan udara kepada sang bayi karena ditemukannya gas dalam usus sang bayi. Nah setelah bayi yang A ini nggak selamat, sehari kemudian Lucy melakukan hal yang sama kepada kembarannya tuh bayi B. Jadi ada jeda sekitar 28 jam
program yang memang sengaja Lucy tunggu biar nggak terlalu langsung gitu loh. Jadi ada jedanya dulu supaya nggak terlalu mencurigakan toto dua-duanya meninggal secara bersamaan kan. Ya akhirnya bayi meninggal juga. Namun pada saat itu belum diketahui kalau Lucy lah pelakunya. Makanya si Lucy ini masih bisa bebas bekerja di rumah sakit tersebut. Beberapa minggu setelahnya, tepatnya di tanggal 14 Juni 2015, seorang bayi yang kita sebut saja di sini berarti bayi C itu lahir prematur juga, gengs. Biar urut, pokoknya nanti kita sebutnya bayi A, B, C, D, E, F, G sampai seterusnya ya. Banyak bener habisnya. Nah, bayi C ini kecepatan lahirnya tuh 7 minggu dari tanggal kelahiran seharusnya. Berarti waktu itu sekitar 800 gram, gengs. Namun lagi-lagi kondisinya masih dinilai baik-baik aja. Cuman karena prematur, ya dibawa ke ruang neonatal dulu. Tapi kejadian ini sama nih. Gak lama setelah dibawa ke ruang neonatal, malah meninggal. Dan ditemukan perutnya juga menggembung. Ya semua itu karena udara yang disuntikan ke perut bayi itu sama si Badara Wuhi itu. Alias Lucy yang jadi siluman ular, dia masih bisa melenggak-lenggok datu di rumah sakit. Seakan tidak terjadi apa-apa. Namanya juga ular kan ya. Bisa banget ya manipulasi orang gitu, bisa mulutnya. Di tanggal 22 Juni nih, Lucy menyuntikkan udara lagi ke aliran darah seorang bayi D yang menyebabkan bayi tersebut mengalami pingsan sebanyak 3 kali. Sampai si bayi ini tuh mengalami perubahan warna kulit jadi biru dan akhirnya nggak selamat. Ya bayangin, bayi kan kecil, baru lahir, digelonggongin udara gitu macam ngisi ban, ya biru lah itu bayi gembung. Serem banget. Karena sudah ada 3 bayi yang nggak selamat nih, dalam kondisi yang bisa dibilang ini mirip-mirip semua. Ditemukannya gas berlebih kan, karena ya tadi perutnya pasti gembung. Nah, kepala konsultan di unit neonatal bernama Dr. Stephen Brere itu merasa curiga, gengs. Dan setelah dia selidiki, dari setiap kejadian-kejadian ini, ada satu hal kesamaan, di mana satu-satunya perawat yang lagi bertugas pada setiap kejadian, itu adalah si Badara Wuhi alias Lucy Letby. Ya jadi semua bayi yang nggak selamat itu tuh dipegang sama si Lucy, gengs. Cuma karena memang tidak ada bukti langsung yang memperlihatkan memang Lucy lah yang membuat bayi-bayi ini meninggal, jadinya si Lucy ini masih tetap dibiarkan bekerja di unit neonatal. Makanya ini juga menjadi salah satu kasus yang sedang diusut juga nih, di mana rumah sakitnya, si rumah sakit Countess of Chester Inggris itu ya, dituntut sama para orang tua bayi karena dianggap lalai dan semacam apa ya, bisa dibilang malpraktek juga. Ibarat kata ini kan kayak film-film horor. Udah tahu itu rumah serem begitu kan, tapi tetap aja mau masuk, bahkan mau nginep di situ lah. Emang definisi denial gitu, cari penyakit. Sama aja nih kayak si rumah sakit ya maksudnya. Udah tahu ada kejanggalan, dibilangin ini semuanya tuh saat si Lucy bertugas, tapi tutup mata udah denial begitu. Jadinya si ular nih masih bisa berkeliaran di rumah sakit. Nah lanjut di tanggal 4 Agustus ya, ada bayi kembar lagi nih. Lahir prematur 7 minggu kemudian, 7 minggu kemudian, 7 minggu kelebihan, 7 minggu kelebihan, 7 minggu kecepatan. Prematur 7 minggu kecepatan dari tanggal lahir seharusnya. Berarti di sini ada bayi E sama bayi F ya. Dengan berat kurang lebih kalau nggak salah waktu itu 1,4 kg nih bayi E dan F. Yang bayi F-nya ini selamat, tapi yang bayi E-nya ini meninggal karena mengalami pendarahan yang fatal. Pas dilihat tuh karena ternyata selang nasogarostiknya tuh rusak. Jadi itu selang yang dimasukin dari hidung terus nyambung ke lambung gitu, gengs, buat perawatan bayi tersebut. Nah itu tuh rusak. Yang lagi-lagi diduga pelakunya si Lucy. Kenapa? Ya karena waktu itu si Lucy yang jaga emang. Kan kalau kebetulan juga, kok kebetulan lagi begitu si Lucy lagi di situ. Ya jadinya wajar dong kalau dicurigain dia. Nah cuma tadi bayang F nih kembarannya kan sempat selamat. Balik lagi nih seperti kasus yang di awal tadi yang bayi kembar. Setelah 24 jam berarti besok jadi tanggal 5 Agustus, Lucy ini sepertinya mau mencoba menghabisi bayi yang F, di mana dia memberikan insulin dengan dosis yang tinggi. Cuma untungnya bayi F ini berhasil diselamatkan oleh perawat lain. Tapi waktu dicek pada sampel darah bayi F itu ya baru ketahuan kan terdapat kadar insulin yang tinggi banget. Ini kenapa ya? Pihak rumah sakit pun bertanya-tanya nih kok bisa. Namun berarti tetap ya bayi F ini selamat pokoknya. Lucy yang gagal nih itu tidak lantas menghentikan aksinya. Di tanggal 7 September dia mencoba lagi menghabisi bayi G, di mana bayi yang G ini lahir prematur 15 minggu lebih awal dan jadi lebih cepat lagi, beratnya cuma 450 gram. Tapi entah ya amalan apa yang diperbuat sama orang tuanya bayi G nih. Habisnya walaupun Lucy udah mencoba berbagai cara untuk menghabisi bayi itu sebanyak 3 kali, gagal semuanya, gagal terus. Percobaan yang pertama pokoknya dia lakukan waktu sang bayi ini berusia 100 hari atau sekitar 3 bulanan. Ya karena tadi kan kondisinya prematur banget gitu kan, beratnya juga cuma 450 gram, jadi memang dirawat secara intens di ruang neonatalnya itu lumayan lama. Namun si Lucy ini udah beberapa kali nyuntik insulin dan sebagainya, itu selalu bisa diselamatkan sama perawat lain. Cuman akibatnya bayi J ini ya akhirnya tetap hidup di tahun 2023 nih, usianya sekarang 8 tahun. Namun dia akhirnya menderita cacat pada organ-organnya karena tindakan Lucy yang waktu dulu.
Tidak puas dengan 2 usaha terakhirnya gagal kan tuh. Akhirnya pada tanggal 23 Oktober, dia berhasil menghabisi 1 bayi lagi yang kita sebut bayi H dengan cara memasukkan udara seperti sebelum-sebelumnya. Metodenya emang kurang lebih sama semua kok. Jadi saat kasus ini pun terkuak, hakim aja nih sampai bilang kalau Lucy ini tipe-tipe orang gigih banget dan berdarah dingin. Ya abis tadi udah gagal 2 kali, tapi dia tetap kekeh kan tuh, berusaha sampai bisa dapet korban lagi. Ya gigih sih gigih, tapi nggak begitu juga kali ya. Ini gigih dengan cara yang salah. Nah sementara itu si dokter Stephen Breary kembali curiga karena kok lagi-lagi setiap ada kematian bayi-bayi ini yang jaga si perawat Lucy. Kayak kebetulan terus, tapi kan lama-lama ya ilah kali kebetulan janggal lah jadinya. Akhirnya dia dan beberapa dokter lain itu meminta ke pihak manajemen rumah sakit untuk selidikin deh si Lucy tuh. Mencurigakan banget ini soal kasusnya, tapi diselidikinnya secara diam-diam aja, nggak usah kayak buat ribut-ribut yang heboh-heboh. Karena kan bisa mencoreng nama rumah sakit juga ya, jadi diam-diam lah di belakang. Namun sampai bulan Mei 2016, kagak ada tanggapan atau action dari manajemen rumah sakit, gengs. Macam suara rakyat yang nggak didengar gitu. Dan selama itu mungkin si Lucy nih itu tahu ya kalau dia ini lagi dicurigai. Jadinya dia sempat vakum dulu tuh, berhenti dulu jadi siluman ular dan menjelma menjadi manusia lagi. Sampai di bulan Mei tuh 2016. Tapi pas Aprilnya, besoknya tuh 9 April, berubah lagi dia jadi ular. Dimana ada bayi kembar lagi yang lahir. Jadi bayi I sama bayi J ya. Dimana Lucy ini pertamanya menyuntikkan insulin ke bayi I. Seperti biasa, kalau ini ada bayi kembar, dua-duanya mah diincer. Makanya setelah bayi I udah nggak selamat nih berhasil, Lucy menargetkan bayi J. Tapi karena dokter-dokter lainnya udah pada siaga, karena kan ritmenya hampir sama nih, ada bayi kembar yang satu ini nggak selamat, ya dijagain dong satunya lagi nih bayi J. Jangan sampai nggak selamat juga. Jadi bayi J ujung-ujungnya bisa selamat. Cuman udah sempat disuntikin insulin sama Lucy yang menyebabkan bayi ini mengalami kerusakan otak, gengs. Jadi lahirnya cacat. Nah dari situ si dokter Breary makin koar-koar, mencak-mencak dia dengan hal yang terjadi di rumah sakit. Kok kayak nggak ada respon, ini udah mencurigakan banget si Lucy nih. Kayak gemes gitu kan pastinya ya. Lu pada tutup mata apa gimana sih? Ini udah banyak banget loh bayi-bayi yang lewat. Dan karena itu sepertinya si Lucy ini menahan lagi aksinya, menjelma lagi menjadi manusia. Sampai sebenarnya gue juga kayak nggak paham nih sama manajemen rumah sakitnya bobrok apa gimana. Ya mama berkata ya, karena tetap aja dong gak dilakukan penyelidikan apapun. Dan kita juga kesal dengannya kayak, ih amit-amit dari rumah sakit begitu. Ini kita cepetin aja lah ya. Di 3 Juni ada korban lainnya, baby K. Tapi baby K ini selamat nggak mati. Cuman ya lahirnya menjadi cacat. Terus lanjut 23 Juni 2016 ada baby L meninggal. Terus 24 Juni baby M meninggal. Akhirnya pada September 2016, tadi kan berarti Juni, September. Jadi berarti tadi terakhir 24 Juni, terus Julinya nggak ada, dan Septembernya, Let B ini secara resmi dikirimi surat dari Serikat Perawat Inggris Royal College of Nursing bahwa dia akan diselidiki atas kematian beberapa bayi yang terjadi dalam pengawasannya. Dan itu juga membuat dia dipindah tugaskan dari tugasnya tadi di ruang neonatal menjadi ke bagian administrasi. Demi ya semua ini biar bisa diusut, jadi dia tidak diperbolehkan ke ruang neonatal dulu. Cuma ini konteksnya nggak dipecat, gengs. Dipindah tugaskan aja gitu jadi admin. Kenapa begitu ya rumah sakitnya? Ya jadi karena katanya ada pihak-pihak dari manajemen rumah sakit yang masih mempercayai kalau kayaknya bukan Lucy biang kerok atau pelaku dari kematian bayi-bayi ini. Sebab dia masih dipandang sebagai perawat yang baik dan kompeten. Karena kan bisa dikatakan selain kematian dari bayi-bayi tadi, banyak juga memang bayi-bayi yang selamat dan sehat-sehat di bawah pengawasannya Lucy. Istilahnya kayak yang hidup nih 100 tapi yang meninggal 7 gitu loh. Kan emang kayak jomplang banget nih rasionya. Jadi mungkin yang 7 itu memang dianggap semacam takdir, dimana kelahiran memang gak semuanya mulus. Jadi sebelum semua itu terbukti benar, Lucy ini tidak dipecat, jadi tadi tuh dipindah tugaskan aja menjadi admin. Tetapi di dalam penyelidikannya ditemukan banyak banget kejanggalan-kejanggalan terhadap bayi-bayi yang meninggal tadi. Makanya akhirnya Lucy disidang sampai jaksa tuh melabelinya ya sebagai oportunis yang licik dan orang yang penuh perhitungan. Jadi dia kayak bisa mengira-ngira nih bayi-bayi mana yang berpotensi memang tidak selamat. Rata-rata kan yang tadi tuh prematur dan mengharuskan mendapatkan perawatan khusus. Nah nanti kalau bayi-bayi ini memang akhirnya tidak selamat, itu jadi kayak ada excuse gitu, alasan dari backgroundnya tadi tuh. Yang di awal memang kondisinya aja kan tidak normal ya, tidak terlalu sehat. Jadi memang udah dipilih-pilih dulu tuh korban-korbannya sama si Lucy. Dan dia juga dianggap sebagai orang yang manipulator atau orang yang jago memanipulasi dengan kata-kata kepada rekan-rekannya semua tuh di rumah sakit dengan membangun image kalau dia itu adalah perawat yang kompeten. Makanya walaupun dia terus-terusan melakukan aksinya satu-satu gitu ya kayak tiap bulan, tapi di sisi lain dia juga merawat banyak bayi yang akhirnya selamat. Yang tadi tuh jumlahnya lebih banyak yang selamat daripada yang tidak selamat kan. Dimana itu untuk menutupi track recordnya dalam membunuh bayi-bayi ini, gengs. Jadi memang sudah diperhitungkan nih sama dia. Abisnya nih, kalau di kehidupan pribadinya, alias kalau dia di luar rumah sakit, Lucy ini bener kayak orang normal, kayak teman lu gua rasa. Ya suka hangout, bersosialisasi kesana kesini. Jadi
Mana ada yang nyangka kalau orang yang ramah dan kayak apa ya, bersosialisasi seperti itu tuh ternyata berdarah dingin. Soalnya kan kalau kasus-kasus psikopat kebanyakan yang sering kita bahas gitu kan, apa dia tuh menyendiri, antisosial, yang gitu-gitu kan. Orang sahabatnya tuh ada yang bernama Dawn. Mereka kuliah bareng tuh, jurusan keperawatan. Dawn nih bilang katanya emang si Lucy setahu gue ya punya cita-cita sebagai perawat. Soalnya dia katanya mau nyelamatin bayi-bayi biar selamat gitu, bahagia hidup di dunia. Jadi ya si Dawn kaget banget kayak, masa sih si Lucy mau bunuh bayi? Nggak mungkin lah. Makanya waktu di awal-awal kasusnya nih, ini masih jadi kayak gonjang-ganjing. Pada bertanya-tanya, iya apa bener ya Lucy pelakunya? Kayak enggak deh. Ditambah dari pengacaranya, itu malah menyalahkan pihak rumah sakit. Dimana dibilang kasus-kasus bayi yang mati ini, ataupun yang nyaris mati yang selamat tapi mengalami kecacatan, itu memang kesalahan perawatan dari rumah sakit sendiri dan menuduh Lucy sebagai kambing hitamnya. Makanya kasusnya sempat alot tuh gengs. Dari 2016 untuk membuktikan apakah Lucy ini benar bersalah apa enggak. Tapi sementara itu pun Lucy ini tetap ditahan. Dan sidangnya terus bergulir sampai tahun 2023. Dan hal itu juga tentunya melibatkan Departemen Kesehatan dalam menginvestigasi ke pihak rumah sakitnya yang tadi dituduh lalai serta mengabaikan peringatan dari dokter yang padahal udah diperingatin dari 2015 tuh. Yang terutama dari dokter Stephen Brere itu. Ya kan soalnya dia udah dari tahun 2015 berkuar-kuar sampai berbusa mulutnya ngomong ya. Capek banget berasa ngomong sama Haji Bolot gitu, kagak didengerin. Dicuekin, digubris juga kagak. Jadi kan ada pertanyaan juga nih, apa jangan-jangan ada udang di balik bakwan dari manajemen rumah sakitnya. Dan dalam setiap persidangan yang digelar cukup lama ya, itu kan para orang tua korban selalu datang untuk dimintai kesaksiannya di depan hakim. Nah, rata-rata mereka masih merasakan sedih tuh dan trauma saat melihat anaknya dalam kondisi meregang nyawa. Tapi ada satu hal kesamaan dari kesaksian mereka ini, gengs. Dimana saat itu terjadi, perawat yang menjaga anak mereka itu kan si Lucy. Nah, Lucy ini sikapnya tuh ekspresinya netral. Yang seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Jadi anak bayinya kejang-kejang, Lucy diam aja gitu netral. Nggak ada yang kayak panik atau nangis rasa bersalah abis anaknya meninggal segala macam. Enggak, diem aja udah. Macam orang yang kagak punya emosi. Nah, tanda-tanda orang psikopat kan suka begitu katanya ya. Sampai akhirnya di persidangan terakhir di tanggal 8 Agustus 2023 kemarin, Lucy Letby dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara seumur hidup. Sampai-sampai dia mendapatkan predikat sebagai pembunuh anak paling keji di Inggris. Namun yang masih menjadi pembicaraan di sini adalah sebenarnya tidak ada bukti yang nyata atau legit yang bisa mengatakan kalau benar ini Lucy adalah pelakunya. Karena semua itu didasari oleh temuan-temuan pada bayi-bayi yang mati dengan janggal ataupun bayi-bayi yang nyaris mati, yang mana semua itu dikarenakan hal-hal medis yang tidak tepat. Ya kayak tadi ada insulin berlebihan, terdapatnya angin, atau selang yang rusak, dan sebagainya. Nah, tapi satu benang merah dari semua itu, perawat yang bertugas adalah ya Lucy. Jadi, jikalaupun itu memang bukan kesengajaan, ya tetap saja berarti Lucy yang bertanggung jawab, karena dia yang lagi in charge. Nah, tapi yang menarik adalah motif dan alasannya. Itu juga masih rancu, geng. Karena Lucy pun tidak mengakui sebenarnya sampai akhir. Namun ya tetap, vonis kan akhirnya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup untuk dia. Tapi dari hasil investigasi dan pakar kriminologi, ada dua kemungkinan katanya, yang bisa dijadikan alasan untuk Lucy ini berbuat demikian. Yang pertama, diduga Lucy ini suka dengan seorang dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut. Yang padahal dokter itu tuh udah punya istri. Terus kenapa kalau si Lucy sukanya sama dokter sampai bunuh bayi? Jadi Lucy ini kayak semacam terobsesi dan cemburu akut. Dimana ini kayak ada benang merah lainnya lagi, gengs. Bayi-bayi yang menjadi korbannya Lucy itu adalah bayi-bayi yang ibunya dirawat sama si dokter ini. Jadi kan kalau ibu lahiran apa ya diperiksa-periksa, bahkan dipegang-pegang sampai ke dalam-dalam situ kan, ngerti kan ya? Lah bayi kan keluarnya dari situ. Emangnya lu lahirnya dilepeh gitu, gitu. Makanya gede jadi beban kan lu? Canda ya. Nah, si Lucy ini kesel atau kayak cemburu, nggak suka nih ngelihat si pasien itu dipegang-pegang sama dokternya. Yang namanya juga orang stres. Jadi bayi-bayi yang baru dilahirin sama si ibu ini menjadi pelampiasannya si Lucy, gengs. Bahkan gila. Tapi itu kayak semacam baru dugaan. Karena lagi-lagi kebetulan memang bayi-bayinya itu yang dirawat oleh si dokter ini, ibunya. Tapi ada anggapan lain yang menyebutkan kalau Lucy ini semacam pengen menjadi penentu kelahiran dari bayi-bayi yang dirawatnya. Dimana dia bisa menganggap ini layak atau tidak untuk lahir ke dunia. Jadi bayi-bayi yang dianggap memang tidak layak dan sepertinya nggak akan bahagia nih kalau lahir ke dunia, entah ya karena kondisinya atau dilihat dari keadaan orang tuanya, ya pokoknya berbagai faktor yang dia pikirin sendiri lah. Nah itu akan dia bunuh tuh. Ya cuma kalau bayi ini tuh dianggap dia tuh layak untuk lahir ke dunia, ya akan dia selamatkan. Ya istilahnya mungkin dia cosplay menjadi Tuhan begitu, gengs. Pilih-pilih nih, mana orang yang bisa hidup, mana yang kagak begitu. Lah kan serem ya. So itu guys, kasus lagi diberitakan di mana-mana karena persidangannya cukup alot dan cukup panjang, berjalan sampai bertahun-tahun, tapi baru putusan vonisnya kemarin di tanggal 8 Agustus. Jadi kasus ini sudah dianggap case closed. Dimana di awal ada harapan dan dugaan kalau Lucy ini tidak bersalah, tapi ternyata dinyatakan bersalah. Makanya dia juga disematkan tuh julukan pembunuh anak paling keji di Inggris, gengs. Ya langsung geger. Orang-orang juga pada nggak habis pikir, kok ya bisa nih seorang perawat yang kerjanya memang untuk merawat bayi, bantu ibu melahirkan, tapi punya sisi lain yang bener-bener jadi
jadi kayak mimpi buruk untuk semua ibu-ibu yang baru melahirkan di tempat itu. Ya maksudnya kalau dulu ibu lahiran gitu atau ibu lagi mengandung, takutnya sama apa? Sama kuyang setan. Perkara katanya anaknya bisa dimakan. Nah tapi di dunia udah gila ini, ibu-ibu hamil takutnya sama orang perawat macam begini. Kan kita jadi udah gagal paham ya, kok orang lebih menakutkan daripada setan. Ya udah, thank you semua yang udah nonton ya. Kalau kalian mau request lagu, request video lain begitu, ngomongnya ribet banget ya. Udahlah pokoknya komen-komen aja gitu, nge-tagin kita di Instagram boleh, biar kita tahu gitu. Terima kasih. Boleh minta subscribe, klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah terima kasih, like-nya juga. Udah itu aja di Assalamualaikum. Sampai jumpa di Mr. Sing lainnya ya. Banyak-banyak terima kasih. Dadah.